Di antara serpihan sejarah Timur Tengah yang berdarah, terdapat satu babak panjang yang sering diabaikan oleh sejarah. Selama 8 tahun, dua bangsa besar yang pernah berdiri sebagai pusat kekaisaran kuno, yaitu Mesopotamia dan Persia, terlibat dalam salah satu konflik paling brutal, paling panjang, dan paling mengerikan di era modern. Tidak sedikit yang menyebut bahwa perang ini tidak kalah mengerikan dari Perang Dunia I. Sejak 22 September tahun 1980 hingga 20 Agustus tahun 1988, Iran dan Irak terkunci dalam pertarungan hidup mati yang menelan korban jiwa antara 500.000 hingga 1 juta orang. Parit-parit yang membusuk, ladang ranjau yang tidak bertepi, ditambah dengan gas kimia yang merobek paru-paru, semuanya menjadi simbol kekejaman perang ini. Namun, yang paling tragis dari perang ini, siapapun yang menang, dunia tidak enggan mengingatnya. Perang ini bermula dari sebuah revolusi. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 menggulingkan Shah Reza Pahlavi, Ayatollah Khomeini bermaksud mengekspor revolusi ke seluruh dunia. Ia pernah menyatakan bahwa dirinya akan mengekspor revolusi kita ke 4 penjuru dunia dan bahwa nasionalisme di dunia Arab harus segera dihapus dan ditaklukkan demi persatuan Islam yang lebih tinggi. Namun, bagi Saddam Hussein yang saat itu tengah memimpin Irak, retorika Khomeini bukan sekedar perang kata. Saddam memaknainya sebagai sebuah ancaman eksistensial. Sementara itu, Irak yang sebagian besar atau sekitar 65% penduduknya secara historis selalu terpinggirkan oleh pemerintahan Sunni. Saddam khawatir bahwa seruan Khomeini akan memicu pemberontakan di antara warganya sendiri dan menggulingkan kekuasaannya. Ketakutan ini terlihat dalam tindakan dramatis Saddam sesaat sebelum perang. Pada tahun 1979, Saddam memberlakukan darurat militer di kota Karbala dan Najaf untuk meredam demonstrasi yang didukung oleh Iran. Ia menempatkan Ayatullah Syiah terkemuka bernama Muhammad Baqir Sadr sebagai tahanan rumah, dan pada tahun 1980, Baqir Sadr dan saudarinya dieksekusi dengan tuduhan menjadi agen revolusi Iran. Tidak hanya itu, Saddam juga mengusir lebih dari 100.000 warga Syiah Irak yang diduga mendukung Iran. Menariknya, konflik ini juga memiliki dimensi personal yang dalam. Khomeini pernah menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan di kota Najaf, Irak. Namun, pada tahun 1978, atas desakan Shah Iran, Saddam mengusir Khomeini dari Irak, yang hal ini kemudian dianggap Khomeini sebagai penghinaan pribadi yang tidak pernah dilupakan. Maka ketika Khomeini kembali ke Iran sebagai pemimpin tertinggi, kebenciannya terhadap Saddam bersifat pribadi sekaligus ideologis. Hal ini menjelaskan mengapa ketika Irak menawarkan genjatan senjata pada tahun 1982, Khomeini dengan keras menolak dan bersumpah untuk terus berperang sampai rezim setan kecil di Baghdad berhasil digulingkan. Di sisi lain, meskipun ideologi adalah bahan bakar utamanya, sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama menjadi percikan api. Fokusnya adalah jalur air Syatul Arab, satu-satunya akses Irak ke Teluk Persia, dan jalur vital bagi perdagangannya. Pada tahun 1975, untuk mengakhiri dukungan Iran terhadap pemberontakan Kurdi di Irak, Saddam yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden dengan enggan menandatangani perjanjian Algiers yang memberikan Iran kontrol atas tepi timur jalur air tersebut. Setelah revolusi Iran, Saddam melihat sebuah peluang. Dia percaya bahwa Iran berada dalam kekacauan. Militernya dilemahkan oleh pembersihan para perwira loyalis Shah dan negara itu terisolasi secara internasional.
Ini adalah momen yang tepat untuk membatalkan perjanjian Algiers yang sangat memalukan, merebut kembali kendali penuh atas Syatul Arab, dan mungkin bahkan mencaplok provinsi Khuzestan yang kaya minyak di Iran, yang memiliki populasi etnis Arab yang signifikan dan oleh Irak disebut sebagai Arabistan. Maka pada 22 September 1980, dengan keyakinan bisa meraih kemenangan dengan cepat, pasukan Irak melintasi perbatasan untuk memberikan hadiah kehancuran kepada Iran. Invasi cepat yang dibayangkan oleh Saddam ternyata sangat jauh dari perkiraan. Perlawanan Iran yang sangat sengit dengan menghentikan laju pasukan Irak. Dalam beberapa bulan, perang berubah menjadi mimpi buruk dengan taktik-taktik yang mengingatkan pada kengerian front barat dalam Perang Dunia I. Medan perang menjadi medan kebrutalan, di mana ideologi dan kondisi material masing-masing negara melahirkan metode pertempuran yang sangat kontras dan sama-sama mengerikan. Garis depan pertempuran membeku di sepanjang sungai Syatul Arab. Kedua belah pihak menggali jaringan parit yang luas dan kompleks, dilindungi oleh kawat berduri, ladang ranjau yang mematikan, dan pos-pos senapan mesin yang saling berhadapan. Sehingga pertempuran besar untuk merebut atau mempertahankan kota-kota perbatasan seperti Basra dan Khorramshahr itu berubah menjadi penggilingan daging manusia, di mana kemajuan diukur dalam meter dan dibayar dengan harga ribuan nyawa. Iran, terutama pada awal perang, relatif kekurangan peralatan militer. Kendati demikian, sebagai gantinya, mereka mengirimkan jutaan relawan berjubah perang atau basit yang sangat termotivasi oleh semangat syahid Syiah. Para relawan ini disuruh menyerbu medan ranjau dan parit musuh secara massal. Kerapnya serangan gelombang manusia ini mengakibatkan puluhan ribu pasukan Iran gugur, terutama dalam mengantisipasi posisi Irak yang bertahan di balik parit. Taktik yang sangat gila dan mengerikan ini membuat wilayah antara kedua negara ibarat lautan mayat yang beku oleh semangat patriotik serta janji surga bagi kaum pejuang muda. Namun tragisnya, selama bertahun-tahun, front ini hampir tidak bergerak, menjebak ratusan ribu tentara dalam siklus serangan dan serangan balik yang sia-sia serta mematikan. Jika Iran menggunakan iman dan semangat yang menggila, maka Irak menggunakan teknologi dalam bentuk yang paling mengerikan. Secara sistematis, Irak menggunakan senjata kimia sebagai alat perang untuk melawan keunggulan jumlah Iran. Ini adalah kejahatan perang yang dilakukan berulang kali dengan sedikit kecaman dari dunia internasional di saat itu. Irak mengerahkan berbagai agen kimia, termasuk gas mustrat yang menyebabkan luka bakar dan lepuh menyakitkan, serta agen saraf yang lebih mematikan seperti tabun dan sarin, yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan kematian karena sesak nafas. Serangan-serangan ini digunakan secara luas di medan perang, seperti dalam pertempuran di Kepulauan Majnun dan untuk merebut kembali semenanjung Fau. Namun, kebrutalan kimia Irak tidak ditujukan kepada tentara, melainkan kepada warga sipil. Pada Maret 1988, sebagai pembalasan atas kerjasama pejuang Kurdi Irak dengan pasukan Iran, Angkatan Udara Irak menjatuhkan bom kimia di kota Kurdi Halabja. Selama beberapa hari, pesawat-pesawat Irak menyebarkan koktail mematikan dari gas mustrat dan agen saraf di atas kota. Akibatnya adalah pemandangan apokaliptik. Sekitar 5.000 warga sipil, yang sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas di tempat, di jalanan, serta di rumah mereka. Puluhan ribu lainnya menderita luka bakar, kebutaan, dan kerusakan paru-paru permanen, dengan efek kesehatan jangka panjang seperti kanker dan cacat lahir yang menghantui para penyintas selama beberapa dekade. Ketika pertempuran di darat menemui jalan buntu yang berdarah, kedua belah pihak yang putus asa mencari cara lain untuk mematahkan kemauan lawan. Konflik pun meluas dari medan perang tradisional ke jantung kehidupan sipil dan arteri ekonomi. Langit di atas kota-kota besar dan perairan strategis Teluk Persia segera menjadi arena baru bagi perang total,
di mana warga sipil dan kepentingan internasional terseret langsung ke dalam pusaran kekerasan. Dimulai secara sporadis tetapi meningkat secara dramatis pada pertengahan 1980-an, Perang Kota atau War of the Cities menjadi teror yang dirancang oleh kedua negara. Irak dan Iran saling menembakkan rudal balistik ke pusat-pusat populasi satu sama lain. Tujuan utamanya bukan strategis militer, melainkan penghancuran psikologis untuk menebar ketakutan, melumpuhkan kehidupan moral, dan memaksa pemerintah lawan untuk segera menyerah. Irak memiliki keunggulan dalam perang ini. Dengan bantuan teknis asing, mereka berhasil memodifikasi rudal Scud B buatan Soviet, memperpanjang jangkauannya untuk menciptakan rudal Al-Hussein yang mampu mencapai ibu kota Iran yang terletak jauh di pedalaman. Iran yang juga memiliki Scud yang diperoleh dari Libya membalas dengan menargetkan Baghdad serta kota-kota Irak lainnya. Selama fase-fase paling intens dari perang kota ini, sirine serangan udara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kedua ibu kota. Serangan-serangan yang tidak akurat ini menewaskan ribuan warga sipil, melukai puluhan ribu lainnya, dan memicu eksodus massal dari kota-kota yang menjadi sasaran saat penduduk yang ketakutan mencari perlindungan di pedesaan. Tidak hanya itu, secara paralel, perang lain berkecamuk di lautan. Perang tanker menjadi upaya Irak untuk melumpuhkan ekonomi Iran yang sangat bergantung pada ekspor minyak. Dimulai pada tahun 1981 dan meningkat secara signifikan pada tahun 1984, Angkatan Udara Irak menggunakan jet tempur canggih yang dipasok dari Perancis dan dipersenjatai dengan rudal, mulai menargetkan kapal tanker minyak yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Iran yang angkatan lautnya telah melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan Irak di awal perang, membalas dengan menyerang kapal-kapal dagang yang menuju atau berasal dari negara-negara Arab Teluk yang mendukung Irak, terutama Kuwait dan Arab Saudi. Taktik Iran lebih bervariasi, mulai dari serangan speedboat Garda Revolusi yang bersenjatakan roket hingga penggunaan rudal anti kapal Silkworm buatan Cina yang diluncurkan dari darat. Eskalasi di Teluk Persia ini memiliki implikasi global. Serangan-serangan tersebut mengancam kebebasan navigasi dan pasokan minyak dunia yang mengalir melalui Selat Hormuz. Strategi Saddam tampaknya memang sengaja dirancang untuk memprovokasi intervensi internasional. Dia berharap bahwa dengan mengancam arteri minyak global, kekuatan-kekuatan besar akan turun tangan untuk kemudian menekan Iran agar segera mengakhiri perang. Ironisnya, strategi ini memang berhasil, tetapi dengan konsekuensi jangka panjang yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Intervensi Angkatan Laut Amerika untuk melindungi kapal-kapal tanker Kuwait memang memberikan keuntungan bagi Irak, tetapi di sisi lain juga menandai dimulainya kehadiran militer Amerika Serikat secara permanen dan masif di kawasan Teluk, sebuah kekuatan yang kelak akan kembali untuk menggulingkan rezim Saddam itu sendiri. Menariknya, hampir seluruh dunia secara de facto memilih pihak Irak. Uni Soviet yang sebelumnya mendukung Iran di era rezim Shah menjelma menjadi pemasok senjata terbesar Irak. Cina dan Perancis juga menjadi pemasok utama peralatan perang bagi Irak, melengkapi persenjataan dari Soviet. Negara-negara Arab Teluk seperti Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menyuntik dana miliaran dolar ke perekonomian Irak untuk memperkuat perang melawan Iran. Sementara itu, Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman Barat, secara terang maupun terselubung, memberikan teknologi dual use dan intelijen kepada pihak Irak. Bahkan CIA Amerika Serikat membantu menyalurkan persenjataan bukan buatan Amerika Serikat ke Irak agar Saddam tidak kalah. Amerika Serikat secara resmi hanya menjual helikopter senilai ratusan juta, namun aktivitas intelijen rahasia Washington lebih berperan meluluskan logistik Irak. Sebaliknya, Iran relatif terisolasi. Hanya segelintir negara yang bersedia menolong Iran saat itu.
Suriah, Libya, dan Korea Utara memasok senjata ke Iran dalam jumlah terbatas. Uni Soviet pun yang larangannya longgar, akhirnya turut membantu Iran secara terpaksa. Selain itu, ada pula dukungan samar melalui Israel. Dalam skandal Iran kontra 1980-an, Amerika dan Israel secara rahasia menjual senjata anti pesawat dan anti tank kepada Iran demi mempengaruhi situasi regional, walau kepresidenan Reagan berulang kali membantah perintah langsung. Namun, bantuan Iran jauh di bawah skala dukungan terhadap negara Irak. Perang Iran-Irak meninggalkan luka panjang dan membentuk geopolitik kawasan Timur Tengah. Bagi Irak, 8 tahun perang berarti kehancuran ekonomi serta utang yang luar biasa. Pemerintah Saddam pulang dengan negara utuh, namun terbengkalai dengan utang besar-besaran, menumpuk lebih dari 80 miliar dolar utang kepada negara-negara Teluk pada tahun 1990. Infrastruktur Irak juga porak-poranda. Cadangan devisa habis dipakai membiayai perang, dan akibatnya semangat nasionalisme Irak yang sempat bangkit tertutup krisis ekonomi serta tekanan politik. Saddam mulai merasa dipermalukan. Ia menuduh negara-negara Teluk memperlakukan Irak seperti anjing perang yang ketika selesai dipakai, kini mereka dibuang. Ketika Kuwait menolak membatalkan utang dan malah meningkatkan produksi minyak yang menyebabkan harga minyak dunia turun, Saddam melihat ini sebagai penghinaan. Itulah mengapa nantinya pada tahun 1990 atau hanya 2 tahun setelah perang berakhir, Saddam memerintahkan invasi ke Kuwait, memicu Perang Teluk I dan membawa Irak berhadapan langsung dengan Amerika Serikat serta koalisi internasional. Iran pun mengalami perubahan besar. Secara ideologis, rezim Iran merasa selamat karena Perang Teluk menegaskan Iran sebagai kekuatan regional utama setelah kejatuhan diktator Irak. Namun, pengalaman ini juga memotivasi Iran memperkuat persenjataannya secara mandiri. Kekejaman Irak dalam penggunaan senjata kimia membuat Iran yakin bahwa ia memerlukan kekuatan penjegah yang setara di masa depan. Peran Iran-Irak juga mengubah tatanan keamanan regional. Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak utama di dunia, benar-benar termiliterisasi setelah perang ini. Amerika Serikat menjaga konvoi tanker, sementara Iran mengembangkan armada kapal cepat dan rudal anti kapal untuk berpotensi menutup selat jika konflik baru terjadi. Secara politik, perpecahan Sunni Syiah dalam negeri Irak bertambah parah setelah perang. Terbuka pula potensi konflik internal baru, termasuk pembantaian Kurdi Anfal tahun 1988 yang rupanya terlahir dari sentimen perang ini. Musim panas tahun 1990 menyelimuti Timur Tengah dengan hawa yang lebih panas dari biasanya. Kawasan yang semula hanya mengenal lautan debu berubah menjadi ladang kematian yang mengerikan. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah terjadinya perang ganas antara Irak melawan Iran, hamparan pasir itu kembali terguncang oleh ketegangan yang merayap pelan di bawah permukaan geopolitik regional. Di satu sisi, berdiri negara Irak yang tengah compang-camping setelah perang melawan Iran selama 8 tahun. Lalu di sisi lain, terdapat negara kecil kaya minyak bernama Kuwait, tetangga yang dulu pernah membantu melawan Iran, namun kini dianggap sebagai penghalang bagi ambisi besar Saddam Hussein. Di bawah komando Presiden Saddam Hussein, lebih dari 100.000 tentara Irak yang didukung oleh artileri dan kekuatan udara melintasi perbatasan yang tidak bertanda jelas, memulai sebuah invasi yang akan mengubah peta politik Timur Tengah dan dunia selamanya. Di Kuwait City, ibu kota negara kecil yang kaya minyak itu, warga terbangun dalam kebingungan dan kepanikan saat sirine meraung-raung dan disusul oleh suara ledakan yang membombardir kota dari udara.
pasukan Kuwait yang kalah jumlah dan senjata mencoba memberikan perlawanan. Namun sayang, semua perlawanan itu berakhir sia-sia. Kekuatan mereka dengan cepat dilumpuhkan oleh gelombang invasi masif. Dalam hitungan jam, tank-tank buatan Soviet milik Irak telah merangsek masuk ke jantung kota, menguasai titik-titik strategis serta istana emir. Perlawanan yang gigih dari angkatan bersenjata Kuwait dan hanya cukup memberi waktu bagi Emir Jaber Ahmad Al-Sabah dan keluarganya untuk melarikan diri ke Arab Saudi, membawa serta legitimasi pemerintahan yang diasingkan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, seluruh Kuwait telah jatuh ke tangan Irak. Saddam Hussein, sang pemimpin dari Baghdad, dengan cepat mengumumkan aneksasi, menyatakan bahwa Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Dunia yang baru saja menghela nafas lega setelah berakhirnya Perang Dingin, tiba-tiba dipaksa untuk menghadapi krisis pertama dalam apa yang disebut sebagai tatanan dunia baru. Invasi Irak terhadap Kuwait bukanlah tindakan impulsif yang lahir dari ruang hampa. Serangan ini adalah puncak dari gunung api yang dasarnya terbentuk oleh tekanan ekonomi yang menghancurkan, luka sejarah yang belum sembuh, ambisi personal Saddam Hussein, dan kegagalan diplomasi yang tragis. Untuk memahami mengapa tank-tank Irak melintasi perbatasan pada Agustus 1990, kita harus kembali ke medan perang lain yang telah meninggalkan Irak dalam keadaan babak belur dan putus asa. Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 telah menyisakan banyak kehancuran di pihak Irak. Sebelum perang, Irak adalah negara yang relatif kaya dan stabil. Pada tahun 1980, negara ini memiliki cadangan devisa sekitar 30 miliar dolar. Akan tetapi, 8 tahun peperangan melawan Iran telah mengubah segalanya. Pada tahun 1988, cadangan devisa itu lenyap, digantikan oleh utang luar negeri yang membengkak hingga mencapai angka yang fantastis, antara 80 hingga 120 miliar dolar. Tidak hanya itu, perang tersebut juga menyisakan infrastruktur yang hancur lebur, mulai dari ladang minyak di Kirkuk hingga pelabuhan di kota Basra. Para ahli memperkirakan bahwa Irak membutuhkan dana sangat besar sekitar 452 miliar dolar untuk sekedar membangun kembali negaranya. Sebuah angka yang mustahil dicapai ketika satu-satunya sumber pendapatan utamanya, yaitu minyak, hanya menghasilkan sekitar 10 miliar dolar per tahun akibat harga yang sangat rendah. Selama perang melawan Iran, negara-negara Teluk yang sebagian besar adalah Sunni, terutama Arab Saudi dan Kuwait, memberikan dukungan finansial yang besar kepada Irak. Mereka melihat rezim Saddam Hussein sebagai benteng pertahanan melawan ancaman revolusi Islam Syiah dari Iran. Dan Kuwait sendiri telah meminjamkan dana sekitar 14 miliar dolar kepada Irak. Bagi Saddam Hussein, pinjaman ini bukanlah sekedar transaksi keuangan. Dalam benaknya, ia telah berperang dan berkorban darah demi melindungi gerbang Jazirah Arab, termasuk Kuwait, dari revolusi Islam Iran. Dan dengan begitu, dunia Arab telah berhutang kepadanya. Itulah mengapa Saddam berargumen bahwa uang yang diberikan oleh Kuwait seharusnya dianggap sebagai bantuan persaudaraan atau pembayaran atas jasa perlindungan, bukan utang yang harus dilunasi. Ia berulang kali meminta Kuwait dan Arab Saudi untuk menghapuskan utang-utangnya. Kendati demikian, dunia, terutama negara-negara Arab Teluk, tidak melihatnya demikian. Kuwait menolak permintaan itu dan bersikeras agar utang tersebut tetap dilunasi. Bagi Saddam yang sangat sensitif terhadap loyalitas dan pengkhianatan, penolakan ini adalah sebuah tamparan keras. Ia melihatnya sebagai tindakan pengkhianatan dari negara yang seharusnya berterima kasih kepadanya. Namun, bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, ia merasa Kuwait justru bersekongkol dengan kekuatan Barat untuk mencekik Irak secara ekonomi. Retakan dalam hubungan persaudaraan Arab ini pada akhirnya mulai melebar
yang kemudian diikuti dengan kecurigaan serta keputusasaan ekonomi yang semakin dalam. Jika utang adalah racun yang merusak hubungan dari dalam, kebijakan minyak adalah serangan dari luar yang dirasakan Saddam Hussein sebagai upaya sabotase yang disengaja. Perekonomian Irak yang hancur pasca perang sangat bergantung pada satu hal, yaitu harga minyak mentah yang tinggi. Setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 per barel akan menambah pendapatan tahunan Irak secara signifikan. Itulah mengapa Saddam Hussein mendesak organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC untuk membatasi produksinya guna menaikkan harga minyak. Tetapi, Kuwait dan Uni Emirat Arab memiliki agenda yang berbeda. Sebagai negara dengan industri hilir perminyakan yang kuat, mereka tidak terlalu terpengaruh oleh harga minyak mentah yang rendah. Sepanjang akhir 1980-an, kedua negara ini secara konsisten memproduksi minyak jauh di atas kuota yang ditetapkan oleh OPEC, membanjiri pasar dan menyebabkan harga minyak dunia anjlok dari sekitar $20 menjadi di bawah $14 per barel. Bagi Irak, yang setiap penurunan $1 harga minyak berarti kehilangan pendapatan sebesar $1 miliar, tindakan Kuwait dan Uni Emirat Arab ini adalah sebuah malapetaka. Saddam Hussein tidak melihatnya sebagai kebijakan pasar yang wajar, tetapi sebagai sebuah perang ekonomi yang terkoordinasi dan ditujukan langsung untuk menghancurkan negara Irak. Di tengah ketegangan akibat perang harga, muncul sengketa lain yang lebih spesifik dan eksplosif, yaitu ladang minyak raksasa Rumaila. Ladang minyak ini, salah satu yang terbesar di dunia, membentang di bawah perbatasan antara Irak dan Kuwait. Irak menuduh Kuwait menggunakan teknologi pengeboran miring yang canggih untuk menyedot minyak dari bagian ladang yang berada di dalam wilayah teritorial Irak. Menurut Baghdad, Kuwait telah mencuri minyak senilai $2,4 miliar, dan Irak pun menuntut ganti rugi atas kerugian ini, sebuah tuntutan yang lagi-lagi ditolak mentah-mentah oleh Kuwait. Meskipun beberapa sumber, termasuk para pekerja minyak di lapangan, mengindikasikan bahwa klaim pengeboran miring ini kemungkinan besar dibuat-buat karena minyak di ladang Rumaila mengalir dengan mudah tanpa memerlukan teknik canggih, namun bagi Saddam Hussein, tuduhan ini menjadi pembenaran yang sempurna. Ia kini memiliki dua alasan ekonomi yang cukup kuat, yaitu sabotase harga minyak dan pencurian langsung sumber daya alam. Kombinasi dari kedua faktor ini cukup meyakinkan Saddam bahwa Kuwait bukan lagi sekedar tetangga yang tidak kooperatif, tetapi musuh yang secara aktif berusaha menghancurkan negaranya. Pada sisi lain, di balik sengketa ekonomi yang mendesak, terdapat lapisan klaim historis yang memberikan pembenaran ideologis bagi agresi. Bagi banyak kaum nasionalis Irak, Kuwait bukanlah negara yang sah. Mereka memandang Kuwait sebagai entitas artifisial yang diciptakan oleh penjajah Inggris pada awal abad ke-20, dipisahkan secara tidak wajar dari Provinsi Basra yang secara historis merupakan bagian dari wilayah Mesopotamia di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Ini artinya, narasi bahwa Kuwait adalah provinsi ke-19 Irak yang hilang bukanlah ciptaan Saddam. Sentimen ini telah ada selama beberapa dekade dan menjadi bagian dari retorika politik Irak jauh sebelum Saddam Hussein berkuasa. Pada tahun 1961, tidak lama setelah Kuwait merdeka, Irak di bawah pemerintahan Abdul Karim Qasim telah mengancam akan menginvasi untuk membebaskan provinsi yang telah hilang itu. Sebuah ancaman yang hanya berhasil digagalkan oleh intervensi pasukan Inggris. Dengan demikian, ketika Saddam Hussein menggunakan klaim historis ini, ia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyentuh sentimen nasionalis yang sudah lama ada di negara Irak. Menjelang akhir Juli 1990, ketegangan telah mencapai titik didih. Pasukan Irak dalam jumlah besar mulai berkumpul di perbatasan Kuwait. Di tengah ancaman ini, sebuah upaya diplomasi terakhir yang putus asa diatur di Jeddah, Arab Saudi,
di bawah mediasi Mesir dan Arab Saudi. Pertemuan ini berlangsung pada 31 Juli dan 1 Agustus 1990 dan menjadi kesempatan terakhir untuk mencegah perang. Delegasi Irak yang dipimpin oleh Izzat Ibrahim Al-Duri, orang kedua di dalam pemerintahan Saddam, datang dengan serangkaian tuntutan yang sangat berat. Mereka meminta Kuwait untuk menyerahkan sebagian ladang minyak Rumaila, membayar ganti rugi sebesar 2,4 miliar dolar untuk minyak yang dituduh telah dicuri, menghapuskan seluruh utang Irak sebesar 14 miliar dolar, dan memberikan janji formal untuk tidak lagi melanggar kuota produksi OPEC di masa depan. Bagi Kuwait, tuntutan ini jelas sama saja dengan penyerahan kedaulatan ekonomi serta teritorialnya. Maka dalam sekejap, negosiasi dengan segera berubah dari diskusi diplomatik menjadi ajang caci maki. Delegasi Irak dengan marah menuntut kompensasi, mengingatkan Kuwait bahwa Irak telah berkorban untuk melindungi mereka dari Iran. Namun demikian, delegasi Kuwait yang dipimpin oleh putra mahkota Syekh Sa'ad Abdullah Salim Al-Sabah menanggapi dengan sikap yang sama kerasnya. Menurut beberapa laporan, ketika didesak untuk memberikan kompensasi, Syekh Sa'ad menjawab dengan penghinaan yang menusuk, "Mengapa kamu tidak minum air laut saja?" Laporan lain menyebutkan tentang adanya penghinaan yang lebih personal dan menyakitkan, di mana delegasi Kuwait menyarankan agar rakyat Irak yang miskin mengirim istri-istri mereka ke jalanan untuk mencari uang, dan memperingatkan bahwa Kuwait memiliki sahabat yang sangat kuat, yakni Amerika Serikat. Terlepas dari kata-kata persisnya, yang jelas pesan yang diterima oleh delegasi Irak adalah penolakan total yang dibumbui dengan arogansi dan penghinaan. Dan jelas bahwa diplomasi ini telah gagal secara total. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menyerbu Kuwait dengan gelombang serangan yang mengejutkan. Dalam sekejap, Irak berhasil melumpuhkan Kuwait yang kalah secara jumlah dan persenjataan. Akan tetapi, dalam waktu hitungan hari, krisis regional itu segera berubah menjadi perang global. Komunitas internasional segera merespons serangan Irak dengan cepat. Hanya beberapa jam setelah tank-tank Irak memasuki Kuwait City, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat. Hasilnya adalah resolusi 660 yang disahkan pada hari yang sama, yakni 2 Agustus 1990. Dengan suara 14 setuju dan 0 menolak, resolusi tersebut dengan tegas mengutuk invasi Irak ke Kuwait dan menuntut agar Irak menarik semua pasukannya tanpa syarat. Persatuan ini, terutama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang biasanya berseberangan, menandakan pergeseran tektonik dalam politik global. Ketika Irak mengabaikan tuntutan tersebut dan malah menganeksasi Kuwait, Dewan Keamanan PBB meningkatkan tekanannya. Pada 6 Agustus, mereka mengesahkan resolusi 661 yang memberlakukan sanksi ekonomi dan militer yang paling komprehensif dalam sejarah PBB. Resolusi ini melarang semua negara anggota untuk berdagang dengan Irak, membekukan aset Irak di luar negeri, dan memberlakukan embargo senjata yang ketat. Tujuannya adalah melumpuhkan ekonomi Irak dan memaksa Saddam Hussein untuk mundur tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Dari kecaman verbal dan sanksi ekonomi, respon dunia dengan cepat beralih ke pembentukan koalisi militer. Tulang punggung koalisi ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Mesir. Arab Saudi yang awalnya ragu untuk mengizinkan pasukan asing masuk ke tanah suci Islam, berubah pikiran setelah diperlihatkan bukti intelijen Amerika Serikat yang menunjukkan adanya penumpukan besar pasukan Irak di perbatasannya. Raja Fahad pun secara resmi meminta bantuan militer. Negara-negara Arab lainnya seperti Suriah dan Mesir bergabung dengan koalisi, sehingga pada puncaknya koalisi ini terdiri dari 42 negara, menjadikannya aliansi militer terbesar yang pernah dibentuk sejak Perang Dunia II. Dengan terbentuknya koalisi, dimulailah salah satu pengerahan kekuatan militer terbesar dan tercepat dalam sejarah modern bernama Operasi Perisai Gurun. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi Arab Saudi
dari kemungkinan invasi lanjutan oleh Irak. Tetapi kemudian skala pengerahannya jauh melampaui sekedar pertahanan. Selama 5 bulan berikutnya, dari Agustus 1990 hingga Januari 1991, gurun pasir Arab Saudi berubah menjadi pangkalan militer raksasa. Sebuah keajaiban logistik terjadi saat Amerika Serikat dan sekutunya mengerahkan lebih dari 700.000 tentaranya, di mana sekitar 541.000 diantaranya adalah personel Amerika. Ribuan tank tempur utama seperti M1 Abrams Amerika dan Challenger Inggris. Ratusan kapal perang, termasuk beberapa gugus tempur kapal induk dan ribuan pesawat tempur canggih. Jika operasi perisai gurun adalah tentang pengerahan kekuatan, maka operasi badai gurun adalah tentang penerapan kekuatan tersebut dengan cara yang menghancurkan dan menentukan. Perang ini menjadi semacam etalase bagi persenjataan generasi baru yang tidak hanya mengalahkan tentara Irak, tetapi juga mendefinisikan ulang doktrin peperangan era modern. Selama 38 hari, dari 17 Januari hingga 23 Februari 1991, Angkatan Udara Koalisi melancarkan salah satu kampanye pengeboman paling intensif dalam sejarah. Lebih dari 100.000 penerbangan dilakukan dan menjatuhkan 88.500 ton bom ke sasaran-sasaran di Irak dan Kuwait. Strategi di balik serangan udara ini, yang sebagian besar dirancang oleh seorang ahli teori kekuatan udara visioner bernama Kolonel Joel Warden, berfokus pada melumpuhkan Irak dari dalam keluar. Ujung tombak dari serangan dalam keluar ini adalah Lockheed F-117. Sebagai pesawat siluman operasional pertama di dunia, F-117 dirancang dengan bentuk bersudut-sudut aneh yang dilapisi material penyerap radar, membuatnya hampir tidak terlihat oleh pertahanan udara musuh. Pada malam-malam pertama perang, F-117 menjadi hantu di langit Baghdad. Meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil dari total kekuatan udara koalisi, pesawat-pesawat ini bertanggung jawab untuk menyerang lebih dari 40% target-target strategis yang paling penting serta paling dijaga ketat. Sementara F-117 menguasai malam, siang hari menjadi milik senjata lain yang tidak kalah revolusioner, yaitu rudal jelajah BGM-109. Diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpatroli di Teluk Persia dan Laut Merah, ratusan rudal ini terbang rendah mengikuti kontur daratan dengan kecepatan subsonik dan menghindari radar musuh. Dipandu oleh sistem navigasi internal dan pemetaan digital, ia mampu menghantam target statis seperti istana kepresidenan, pembangkit listrik, dan pangkalan udara dengan presisi luar biasa dari jarak ratusan mil. Pada hari pertama perang saja, lebih dari 100 rudal diluncurkan, menandai dimulainya era peperangan jarak jauh yang presisi. Perang Irak melawan Kuwait juga disebut sebagai perang di mana bom pintar benar-benar menunjukkan potensinya. Bom-bom berpemandu laser seperti seri Pathfinder dan bom berpemandu elektrooptik memungkinkan pesawat tempur untuk menghancurkan target titik dengan akurasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Meskipun PGM hanya merupakan sekitar 9% dari total amunisi yang dijatuhkan selama perang, tetapi mereka menyumbang 75% dari semua serangan yang berhasil mengenai sasaran. Satu pesawat yang membawa beberapa bom pintar bisa menghancurkan beberapa tank dalam satu penerbangan. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan daya hancur kekuatan udara koalisi, tetapi juga secara drastis mengurangi risiko bagi para pilot. Perang Irak melawan Kuwait tidak hanya mengubah peta geopolitik, tetapi juga merevolusi cara dunia menyaksikan perang. Ini adalah konflik pertama yang disiarkan secara langsung 24 jam sehari ke ruang-ruang keluarga di seluruh dunia. Jaringan berita kabel yang saat itu masih relatif baru, yaitu CNN, menciptakan fenomena media yang akan mengubah jurnalisme, kebijakan luar negeri, dan persepsi publik tentang perang sebelumnya. Liputan CNN dari Baghdad menandai sebuah perubahan paradigma dalam konsumsi berita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, audien tidak lagi harus menunggu buletin berita malam
untuk mengetahui perkembangan perang, sebab mereka bisa menyaksikan perang itu secara real-time, yaitu 24 jam sehari. Siklus berita tanpa henti ini menciptakan ekspektasi baru akan keintiman serta kecepatan informasi, sebuah tuntutan yang terus membentuk lanskap media hingga hari ini. Fenomena ini dengan cepat melahirkan istilah baru, yaitu efek CNN. Istilah ini merujuk pada dampak kuat yang dimiliki liputan media global secara real-time terhadap kebijakan luar negeri dan opini publik. Para pembuat kebijakan di Washington, dari Gedung Putih hingga Pentagon, dilaporkan terpaku pada layar televisi mereka, menonton CNN untuk mendapatkan informasi terbaru dari medan perang, dan terkadang bahkan sebelum mereka menerimanya melalui saluran resmi. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tahu bahwa para pemimpin militer Irak di Baghdad juga melakukan hal yang serupa. Pada akhirnya, perang ini berakhir pada tanggal 28 Februari 1991 ketika Irak menyerah kepada koalisi internasional setelah pembebasan Kuwait. Diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 tentara Irak tewas dengan jumlah korban luka-luka yang lebih besar. Banyak sumur minyak di Kuwait dibakar oleh Irak, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang cukup signifikan. Saat pasukan Irak dipukul mundur dari Kuwait, mereka melakukan tindakan balas dendam terakhir yang brutal, yaitu perang lingkungan. Dengan menggunakan bahan peledak, mereka secara sistematis menyabotase infrastruktur minyak Kuwait. Lebih dari 700 sumur minyak diledakkan dan sebagian besar di antaranya dibiarkan terbakar tanpa kendali. Maka apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan apokaliptik. Gurun Kuwait berubah menjadi neraka di muka bumi. Api raksasa menyembur dari sumur-sumur minyak, membakar sekitar 4 hingga 6 juta barel minyak mentah setiap harinya. Asap hitam pekat membubung ke atmosfer, begitu tebalnya hingga menghalangi sinar matahari dan mengubah siang hari menjadi senja yang kelam. Para prajurit di darat melaporkan bahwa lendir dari hidung mereka menjadi hitam karena jelaga. Langit yang terbakar ini tidak hanya menjadi mimpi buruk visual, tetapi juga bencana ekologis, melepaskan berton-ton sulfur dioksida, karbon monoksida, dan partikel beracun lainnya ke udara, menyebabkan masalah pernafasan bagi penduduk serta personel militer di seluruh wilayah Teluk. Upaya pemadaman api menjadi tantangan internasional yang monumental. Tim pemadam kebakaran spesialis dari seluruh dunia dikerahkan ke Kuwait. Mereka menghadapi panas yang luar biasa, bahaya ledakan, serta ladang ranjau yang ditinggalkan oleh pasukan Irak. Dan butuh waktu hampir 9 bulan hingga November 1991 untuk memadamkan api terakhir. Selain kebakaran, Irak juga dengan sengaja melepaskan jutaan barel minyak mentah langsung ke Teluk Persia dari terminal minyak dan kapal tanker. Ini menciptakan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah. Lapisan minyak tebal menutupi ratusan mil garis pantai, membunuh puluhan ribu burung laut, dan mengancam ekosistem laut yang rapuh, termasuk populasi lumba-lumba serta para penyu. Perang ini meninggalkan luka yang sangat dalam, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga pada planet bumi. Artinya, meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama seperti halnya perang melawan Iran, namun dampaknya terasa selama beberapa dekade. Konflik ini meninggalkan warisan yang kompleks dan seringkali tragis, mulai dari bencana ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga krisis kemanusiaan yang mendalam, serta pergeseran geopolitik yang secara tidak sengaja melahirkan ancaman baru yang akan mendefinisikan abad ke-21. Maret 2003, langit kota Baghdad mendadak terang oleh kilatan api dan gemuruh ledakan bom mematikan. Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya mulai melancarkan invasi militer dengan operasi pengeboman dahsyat. Invasi ini menandai dimulainya Perang Irak 2003, sebuah konflik yang akan mengguncang Timur Tengah dan mengubah nasib bangsa Irak selamanya.
Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush mengklaim bahwa tujuan mereka adalah melucuti senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Saddam Hussein, memerangi terorisme, dan membebaskan rakyat Irak dari bentuk pemerintahan yang diktator. Tetapi di balik retorika resmi itu, sejarah mencatat adanya motif-motif gelap dan terselubung yang turut mendorong perang ini. Hal itu dijelaskan oleh fakta bahwa setelah perang, alasan-alasan yang dibuat Amerika Serikat terbukti tidak pernah teruji kebenarannya. Sementara pada saat bersamaan, rakyat Irak justru menderita luar biasa dan negara mereka jatuh dalam jurang kehancuran. Untuk memahami invasi Amerika Serikat terhadap Irak, kita perlu melihat konteks sejarah hubungan kedua negara serta situasi Irak sebelum perang. Bahwa Saddam Hussein telah berkuasa di Irak sejak akhir 1970-an dan memimpin Partai Ba'ath. Pada dekade 1980-an, Saddam Hussein berperang melawan Iran yang berlangsung selama 8 tahun dengan dukungan terselubung dari Barat. Lalu, pada tahun 1990, Saddam Hussein menginvasi Kuwait, negara tetangga yang kaya akan minyak. Tindakan itu kemudian memicu Perang Teluk 1991, di mana koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat menggempur pasukan Irak dan memaksa mereka untuk mundur dari Kuwait. Usai Perang Teluk tahun 1991, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berat terhadap Irak dan mewajibkan negara itu untuk melucuti seluruh senjata kimia, biologi, dan nuklirnya. Maka dibentuklah tim inspektur PBB yang kemudian bernama An-Mofik untuk mengawasi penghancuran senjata pemusnah massal Irak. Dalam tahun-tahun berikutnya, sanksi ekonomi dan embargo membuat penderitaan rakyat Irak meningkat. Ekonomi mereka hancur, infrastruktur rusak, dan jutaan warga jatuh miskin. Selama dekade 1990-an, kebijakan resmi Amerika Serikat terhadap Irak adalah pengurungan, memastikan Saddam tidak lagi menjadi ancaman regional melalui sanksi ekonomi dan zona larangan terbang, sembari berharap agar rezimnya runtuh dari dalam. Pada tahun 1998, Amerika Serikat sempat melancarkan operasi serangan udara dengan dalih menghukum Saddam Hussein karena diduga menghambat kerja inspektur senjata. Dan di tahun yang sama, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Iraq Liberation Act yang menyatakan dukungan terbuka bagi upaya pergantian rezim di Irak. Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum 2003, pergantian rezim Saddam sudah menjadi agenda politik di Washington. Tetapi, situasi kemudian berubah setelah peristiwa serangan 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Pasca kejadian itu, Presiden George Bush mengumumkan perang melawan teror yang awalnya menargetkan Afghanistan yang diduga sebagai tempat persembunyian Al-Qaeda. Namun, tidak lama kemudian, fokus para pejabat non-konservatif di Washington beralih kepada Irak. Meskipun tidak ada bukti keterlibatan Saddam Hussein dalam serangan itu, beberapa tokoh garis keras dalam pemerintahan Bush melihat peluang untuk mengaitkan rezim Irak dengan ancaman teroris global. Irak dimasukkan Bush ke dalam apa yang disebut sebagai poros kejahatan bersama Iran dan Korea Utara. Melalui lobi di internal pemerintahan, kelompok neokonservatif mendesak bahwa Saddam Hussein harus segera disingkirkan demi visi mereka membentuk Timur Tengah baru yang demokratis serta pro terhadap Barat. Selama tahun 2002, Amerika Serikat mulai membangun narasi di forum internasional bahwa Irak telah melanggar resolusi PBB dan menyembunyikan senjata pemusnah massal. Presiden Bush dalam pidatonya di PBB pada September 2002 menuduh Saddam tidak mematuhi kewajiban pelucutan senjata. Tekanan ini membuahkan resolusi DKPBB 1941 pada November 2002 yang memberi Irak kesempatan terakhir untuk mematuhi inspeksi senjata. Saddam di bawah ancaman invasi menerima kembalinya para inspektur PBB ke negaranya. Pada akhir 2002 hingga awal 2003, tim An-Mofik melakukan inspeksi ketat di seluruh Irak, dan dunia sedang menunggu bukti
apakah senjata itu benar-benar akan ditemukan. Kendati demikian, bagi Bush, senjata pemusnah massal Irak bukanlah tentang bukti. Dia bersikeras bahwa Saddam Hussein menyimpan persediaan senjata kimia dan biologi yang berbahaya dan serta aktif mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Ini artinya Washington menuduh Irak memiliki gudang senjata pemusnah massal yang sewaktu-waktu dapat disalurkan kepada kelompok teroris tanpa peduli apakah klaim itu terbukti kebenarannya. Narasi tersebut pada akhirnya membentuk fobia terhadap publik Amerika. Ada bayangan mengerikan bahwa jika Irak tidak diserang, Saddam Hussein bisa memberikan bom kimia atau bahkan nuklir kepada teroris untuk menyerang Barat. Presiden Bush selalu mengingatkan akan ancaman asap berbentuk jamur jika Saddam tidak segera ditindak. Dalam narasi resmi ini, Irak digambarkan sebagai ancaman yang serius serta momok yang menakutkan bagi dunia. Dalih kedua, pemerintah Amerika Serikat mengaitkan rezim Saddam Hussein dengan jaringan teroris global. Mereka menuduh tanpa bukti kuat bahwa Irak memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, kelompok di balik serangan 9/11. Tuduhan lain bahkan menyebut Irak mungkin terlibat dalam terorisme anti-Amerika Serikat sebelumnya. Meskipun komunitas intelijen Amerika Serikat sendiri tidak menemukan bukti kredibel kolaborasi semacam itu, tetapi narasi ini tetap didengungkan. Bagi publik Amerika Serikat yang trauma oleh tragedi 9/11, menghubungkan Saddam Hussein dengan Osama bin Laden menciptakan justifikasi emosional bahwa menyerang Irak adalah bagian dari perang melawan teror untuk mencegah serangan teroris selanjutnya. Alasan ketiga yang dikemukakan terutama oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang kemudian diangkat pula oleh Amerika Serikat, adalah misi kemanusiaan untuk membebaskan rakyat Irak dari tirani Saddam Hussein. Barat menilai Saddam Hussein sebagai diktator brutal yang telah melakukan banyak pelanggaran HAM, termasuk menghabisi lawan politik, menindas kelompok Kurdi dan Syiah, serta pernah menggunakan senjata kimia terhadap warga Kurdi di Halabja pada tahun 1988. Dengan retorika yang terdengar idealis itu, koalisi Amerika-Inggris mengaku hendak menjatuhkan rezim otoriter dan menggantinya dengan pemerintahan demokratis yang akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Irak serta stabilitas bagi kawasan. Penjajahan itu mereka kemas sebagai pembebasan, seolah pasukan penyerbu akan disambut seperti pahlawan oleh rakyat yang berterima kasih telah dijatuhkan diktatornya. Dalih ini juga selaras dengan agenda neokonservatif yang ingin menyebarkan demokrasi liberal di kawasan Timur Tengah. Ketiga alasan itu kemudian gencar dikampanyekan Washington dan London melalui berbagai podium internasional maupun media. Selama berbulan-bulan menjelang invasi, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris menggelar propaganda intensif. Setiap juru bicara menekankan betapa mengerikannya Saddam Hussein jika dibiarkan. Media arus utama Amerika Serikat seperti Fox News hingga CNN umumnya mendukung narasi pemerintah dan jarang mempertanyakan keabsahan intelijen yang telah disodorkan. Kendati demikian, banyak pihak di dunia, termasuk sekutu Amerika Serikat sendiri, yang meragukan dalih-dalih tersebut sejak awal. Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina misalnya di Dewan Keamanan PBB meminta agar proses inspeksi senjata diberi waktu lebih panjang, karena hingga Februari 2003, tim Anmovik belum menemukan bukti keberadaan senjata tersebut di Irak. Jutaan orang di berbagai negara turun ke jalan untuk melakukan protes anti-perang, meneriakkan bahwa alasan Bush dan Blair tidak terbukti, dan perang hanya akan membawa penderitaan. Gelombang demonstrasi global 15 Februari tahun 2003 bahkan menjadi aksi protes anti-perang terbesar sepanjang sejarah yang melibatkan antara 6 hingga 10 juta orang di 60 negara. Kecurigaan merebak bahwa dalih resmi Amerika Serikat Inggris hanyalah sebuah kedok, sementara motif sesungguhnya sangat busuk dan berbeda. Namun, keraguan dan peringatan dunia tersebut diabaikan oleh pemerintahan Bush karena ia sudah terlalu birahi untuk menyerang Irak.
Di luar alasan resmi, sejarawan dan pengamat meyakini terdapat sejumlah alasan terselubung yang mendorong Amerika Serikat menginvasi Irak. Motif-motif gelap ini lebih berkaitan dengan kepentingan strategis, ekonomi, serta ideologi pemerintahan Bush saat itu, bukan semata ancaman nyata dari rezim Saddam. Dan semuanya adalah tentang minyak. Irak memiliki cadangan minyak bumi yang luar biasa besar, diketahui sebagai cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Saudi dan Iran. Bagi sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya sangat haus minyak, kontrol atas sumber daya ini jelas sangat menggiurkan. Sejak awal, ketertarikan Amerika Serikat terhadap Irak tidak lepas dari emas hitam ini. Setelah invasi berhasil, indikasi motif minyak kian nyata. Produksi minyak Irak segera dilipat gandakan dari sekitar 3 juta barel per hari menjadi 6 juta barel per hari di bawah pendudukan Amerika Serikat. Pemerintahan Bush juga mendorong privatisasi ladang-ladang minyak Irak dan memberi akses besar pada perusahaan minyak asing, memastikan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya atas kekayaan minyak Irak. Bahkan sebelum perang, dokumen-dokumen internal di Washington mengungkap diskusi tentang pembagian konsesi minyak Irak pasca Saddam. Singkatnya, kontrol terhadap minyak Irak, baik untuk menjamin pasokan energi jangka panjang bagi Amerika Serikat maupun untuk melemahkan kartel OPEC, diyakini sebagai motif kunci di balik invasi Irak. Di samping itu, motif lainnya adalah ambisi neokonservatif untuk menegakkan dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dengan menempatkan puluhan ribu tentara di kawasan Irak dan mendirikan pangkalan militer permanen di jantung Timur Tengah, Amerika Serikat bisa memperkokoh pijakan geopolitiknya. Irak dianggap sebagai lokasi yang strategis, berbatasan dengan Iran, Suriah, Arab Saudi, serta Yordania. Sehingga kehadiran militer Amerika Serikat di sana memungkinkan pengawasan dan tekanan lebih besar terhadap negara-negara yang dianggap bermasalah di sekitarnya. Tidak hanya itu, mereka juga percaya bahwa menumbangkan rezim otoriter anti-Barat seperti Saddam Hussein dan mendirikan pemerintahan demokratis pro-Amerika Serikat di jantung dunia Arab akan memicu efek domino yang positif. Irak yang demokratis diharapkan menjadi model bagi negara Timur Tengah lain dan memperkuat posisi Amerika Serikat. Usulan pergantian rezim di Irak sebenarnya sudah disuarakan kelompok ini sejak era Clinton. Tahun 1998, mereka menulis surat terbuka mendesak Presiden Clinton untuk mengganti Saddam Hussein dengan pemimpin baru. Lalu, momen itu datang setelah peristiwa 9/11. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan Israel merupakan salah satu pertimbangan implisit kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Saddam Hussein dikenal sangat anti-Israel. Ia pernah menembakkan rudal Scud ke Israel saat Perang Teluk 1991. Bagi kelompok pro-Israel di Washington, menumbangkan Saddam Hussein berarti menghilangkan salah satu pengancam Israel. Dan lebih jauh lagi, neokonservatif percaya bahwa tidak ada lagi negara Arab besar dengan kekuatan militer yang mampu menentang keunggulan Israel jika Irak dilumpuhkan. Alasan terakhir bahwa perang juga membuka lahan bisnis besar. Pemerintahan Bush dan lingkarannya diketahui memiliki koneksi erat dengan industri minyak dan militer. Dengan demikian, sangat jelas bahwa invasi ke Irak menjanjikan cuan yang sangat besar, mulai dari kontrak rekonstruksi minyak, proyek pembangunan infrastruktur, hingga penjualan senjata dan alat militer. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa kompleks industri militer di Amerika mendorong perang demi keuntungan bisnis. Selain itu, jatuhnya Saddam Hussein juga akan membuka pasar Irak bagi produk dan investasi Barat. Meski alasan ini jarang dikemukakan terang-terangan, tetapi motif ekonomi ini seolah melengkapi tujuan geopolitik. Tentu, motif-motif yang telah disebutkan saling berkelindan. Para pengambil keputusan di Washington memiliki beragam justifikasi pribadi maupun kelompok untuk menginvasi Irak. Bagi sebagian, minyak adalah faktor yang dominan. Namun bagi yang lain, ideologi dan keamanan strategis lebih utama.
Namun akhirnya semua motif ini bertemu di satu titik, yaitu keinginan untuk menggulingkan Saddam Hussein. Terlepas dari dalih publik tentang senjata pemusnah massal dan terorisme, penilaian objektif menunjukkan bahwa motif sebenarnya lebih kepada kepentingan nasional sempit Amerika Serikat, yaitu akses minyak, unjuk kekuatan, serta penataan ulang kawasan demi keuntungan geopolitik sendiri. Seperti dikatakan banyak kritikus perang, alasan resmi adalah sekedar alasan, sementara keputusan perang telah dibuat jauh hari sebelumnya oleh Washington. Pada 20 Maret tahun 2003, Amerika Serikat bersama koalisi sekutunya, terutama Inggris, melancarkan serangan militer ke Irak tanpa mandat dari PBB. Serangan dimulai dengan kampanye udara besar-besaran yang bertujuan melumpuhkan moral dan kemampuan tempur Irak sejak awal. Rudal-rudal jelajah ditembakkan dari kapal perang di Teluk, menghantam Baghdad serta beberapa kota lain. Ledakan dahsyat menerangi langit malam, instalasi militer, istana Saddam, jaringan komunikasi hingga gedung kementerian dihajar bom secara membabi buta. Setelah gempuran udara, pasukan darat koalisi bergerak cepat dari arah selatan atau Kuwait. Ribuan tank dan kendaraan lapis baja Amerika Serikat menerobos perbatasan menuju Basra dan Nasiriyah, sementara pasukan Inggris mengamankan wilayah Basra di selatan. Perlawanan tentara Irak relatif cepat dipatahkan. Hanya unit-unit Garda Republik dan milisi loyalis Saddam yang memberikan perlawanan sengit di beberapa titik. Namun mereka tidak mampu membendung teknologi dan udara koalisi. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, pasukan Amerika Serikat berhasil mencapai pinggiran Baghdad. Pada 9 April 2003, dunia menyaksikan siaran langsung televisi ketika patung besar Saddam Hussein di lapangan Firdaus Baghdad dirobohkan. Momen ini disimbolkan sebagai jatuhnya Baghdad ke tangan Amerika Serikat. Beberapa warga Irak tampak bersorak dan memukuli patung Saddam Hussein yang telah jatuh, meski di kemudian hari terungkap bahwa kerumunan itu tidak sebesar yang digambarkan oleh media. Tentara Amerika Serikat mengibarkan bendera di wajah patung Saddam Hussein sebelum menumbangkannya, sebuah adegan dramatis yang sengaja dipertontonkan sebagai tanda kemenangan. Hari itu, Baghdad resmi berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat, menandai runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein setelah 24 tahun berkuasa. Pada 1 Mei tahun 2003, Presiden George Bush menyatakan bahwa pertempuran besar di Irak telah berakhir. Meski pernyataan ini prematur, pada saat itu Amerika Serikat meyakini bahwa mereka telah mencapai tujuan utamanya, yaitu Saddam Hussein terusir dari kekuasaan. Memang Saddam Hussein sendiri berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa bulan. Baru pada Desember 2003, ia berhasil ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat. Setelah ditahan, Saddam Hussein kemudian diserahkan ke pemerintahan transisi Irak untuk diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses pengadilannya yang kontroversial tetap menghasilkan vonis mati. Saddam dihukum gantung pada 30 Desember tahun 2006 setelah dinyatakan bersalah atas pelenyapan penduduk desa Dujail pada tahun 1982. Eksekusinya berlangsung pada Hari Raya Idul Adha yang oleh banyak pihak dianggap sebagai timing yang tidak manusiawi. Meski Irak berhasil ditaklukkan dan sang pemimpin telah berhasil dijatuhkan, namun, tidak satu pun senjata pemusnah massal berhasil ditemukan oleh pasukan koalisi setelah mereka memeriksa seluruh gudang senjata dan instalasi Irak. Pada Mei 2003, tim Iraq Survey Group yang terdiri dari lebih 1.400 ahli tidak menemukan bukti program senjata pemusnah massal aktif di Irak. Tuduhan yang menjadi alasan utama perang ternyata tidak terbukti sama sekali. Temuan ini membuat mantan pendukung perang di Barat, baik Bush maupun Blair, menghadapi kritik yang tajam. Presiden Bush sendiri belakangan mengaku merasa sakit hati bahwa intelijennya tentang senjata pemusnah massal ternyata keliru, sebuah pengakuan yang tampaknya terlalu lucu serta dibuat-buat. Dengan tumbangnya Saddam, Amerika Serikat dan sekutu beralih dari fase invasi
ke fase pendudukan dan rekonstruksi. Sebuah pemerintahan koalisi sementara dibentuk untuk pemerintah Irak sampai pemerintahan baru Irak bisa dibentuk. Pada titik ini, banyak yang berharap Irak akan segera berubah menjadi negara demokrasi damai sesuai janji Bush. Tetapi justru masa pasca invasi inilah yang membawa tantangan terberat dan penderitaan baru bagi bangsa Irak. Setelah kemenangan pada 2003, pasukan Amerika Serikat dan Sekutu menghadapi kenyataan yang jauh dari gambaran ideal. Pendudukan Irak terbukti jauh lebih rumit dan berdarah daripada invasinya sendiri. Juga terdapat beberapa keputusan dan peristiwa kunci pada masa awal pendudukan yang berkontribusi besar terhadap kekacauan selanjutnya.